Oke baik teman-teman, di depan kamera sekarang ada 2 botol mineral yang isinya air biasa ya. Dua-duanya sama-sama air biasa, nggak ada tambahan apa-apa. Nah di dalam yang botol sebelah kanan, yang ini, yang saya tunjuk pakai pensil ya. Ini ada batu blackjetnya, saya sengaja nggak sentuh ya. Ada batu blackjetnya. Kemudian yang kalau yang ini kosong, polos nggak ada. Ya, ini sengaja atasnya saya simpen pakai ini nih teman-teman. Ada apa namanya, kantong kresek ya. Nah ini kantong kresek ini nanti saya jelaskan nanti ya. Cuman saya ingin menunjukkan sama teman-teman bahwa ternyata air yang di dalamnya ada batu blackjetnya itu ya, ternyata airnya beriak teman-teman ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat di kamera, nanti saya zoom ya. Air yang di sini dengan yang air yang di sini itu dia berbeda. Yang ini ada gerakan ya, dan yang ini tidak ada gerakan. Sorry, kameranya turun lagi. Ya teman-teman bisa lihat ya. Yang ini nggak ada, ini ada gerakannya ya. Yang ini tidak ada gerakan. Ini saya zoom ya. Ini kita zoom nih ya. Oke. Nah, jadi kemungkinan besar ya, batu ini, batu blackjet ini atau serpentin ini mengandung radioaktif. Ini itulah karena jejaknya bisa kelihatan di gerakan air di permukaan ini ya. Dia tetap ada riakan gitu ya. Sedangkan yang ini nggak ada. Karena ini padahal satu tempat ya, satu apa namanya, alas ya. Teman-teman mungkin bisa lihat ya. Nah ini batunya sebelah sini nih. Nah ini batunya yang hitam ya. Yang ini kosong, nggak ada ya. Nah jadi kalau kita lihat dia beriak teman-teman. Tuh ya. Bisa kelihatan ya, dia bergetar perlahan di atasnya tuh. Ini bergetar perlahan, sedangkan yang ini statis. Dia nggak ada pergerakan. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan dia ada pergerakan ya. Nah jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana reaksi blackjet atau batu serpentin ini ketika dipakai di sekitar tubuh ya. Jadi mungkin menurut perkiraan saya, menurut hipotesa saya, mungkin inilah yang bisa membuat darah itu lebih apa ya, lebih cair ya, lebih jadi kekentalannya berkurang karena ini bisa kelihatan dari percobaan sederhana ini gitu ya. Di sini nggak ada yang nyala ya teman-teman. Ini ada kipas saya, ada kipas angin saya nyala ya, kipas anginnya butut. Ini nyala, saya matiin. Oke. Salah. Oke, saya matiin ya. Sekarang sudah mati. Berarti kan harusnya nggak ada getaran ya. Nah kita lihat lagi di sini ya. Nah ini getaran tetap ada teman-teman ya. Jadi reaksinya tuh kelihatan. Terus apalagi yang saya mau bicara ya. Jadi ini terbukti bagaimana kalau misalkan ini batu juga ditempel di dekat benda cair ya, bisa jadi bahan bisa juga seperti darah, bisa juga bahan bakar mungkin ya. Nanti kita lihat solar contohnya atau bensin. Nah jadi ketika dia bergetar begini, si air lebih encer, benda cair lebih encer lagi. Nah kalau lebih encer pada bahan bakar ya, menurut saya bisa lebih mudah dibakar gitu ya, lebih sempurna pembakarannya. Nanti kita lihat apa namanya, video pemasangan ini di sebuah kendaraan gitu ya. Saya sebenarnya rada-rada takut, tapi ya oke lah, kita bongkar aja semua. Tunggu berikutnya ya. Oh iya, saya lupa tadi menjelaskan kenapa kok di atas ada kantong kreseknya nih. Teman-teman bisa lihat di atasnya bisa ada kantong kreseknya ya. Ini percobaan saya sebenarnya. Saya pengen tahu apakah katanya kan begini ya, menurut teori bahwa kalau ini batunya mengandung radioaktif, maka radiasi radioaktif itu bisa
meradiolisis benda cair ya. Radiolisis itu pemecahan molekul begitu deh. Pokoknya saya juga tidak berkompeten sebenarnya untuk menjelaskan seperti ini ya. Ini hanya ahli termodinamika nuklir yang bisa menjelaskan inilah, yang dengan detail atau yang berhubungan dengan fisikawan gitu ya. Itu mereka berkompeten lah. Kalau saya mah apalah atuh ya. Nah ini saya mencoba, kalau misalkan dia betul radiolisis, maka reaksi dari sini ini bisa menghasilkan tekanan udara. Jadi dia bisa, si radioaktif itu bisa memecahkan H2O atau air itu menjadi gas. Nah ini saya pegang akhirnya ya. Setelah 3 hari ini tadinya kempes teman-teman ya, sekarang jadi ada tekanan nih. Jujur saja saya tidak tahu gas apa yang berada di dalam kantong plastik ini, apakah hidrogen ataukah nitrogen atau oksigen atau keduanya, itu saya nggak tahu. Karena ada beberapa teori yang bilang, yang pernah saya baca, bahwa radiolisis itu bisa menimbulkan hidrogen ya. Nah hidrogennya itu bisa yang buruk sama yang bagus. Nah saya nggak tahu tuh buruk yang bagusnya bagaimana. Cuma nanti kita tes ini, kalau kita copot ini bisa melayang apa enggak gitu ya. Karena kan hidrogen lebih ringan dari udara, mungkin ya, itu ya saya kan bukan ahlinya lah gitu ya. Cuman saya pengen tahu aja, penasaran, bikin percobaan sendiri di rumah. Ya itu aja saya mau ngejelasin itu. Ya demikian, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita lihat cara pemasangannya di motor saya ya, di Scorpio tahun 2003 ini. Jadi black jetnya itu ini kelihatan nih, mungkin kalau teman-teman pasti udah bisa lihat nih ya. Ini keran bensin ya, dan ini selang bensinnya nih, selang bensinnya. Nah ini dia ya, bisa kelihatannya black jetnya disimpan di sini aja, cukup gini aja ya, cukup gini aja, nggak perlu dimasukin ke dalam tangki, ke sini nggak usah ya, cukup diikat di sini saja ya. Lebih bagus sih lebih dekat di sini ya, dekat ke arah karburator semakin bagus. Tapi ya saya takut ada yang ngambil gitu. Jadi saya umpetin di atas aja nggak apa-apa, dan ini pun pengaruhnya besar sekali gitu. Nanti teman-teman bisa coba ya, hasilnya bagaimana, teman-teman bisa coba. Oke. Jadi ada apa ya? Begini bang, saya mau nanya tentang, kan abang pernah ngetes ini ya, batu black jet di apa namanya, di motor ya, di motor. Nah menurut abang itu gimana tuh hasilnya? Kalau menurut saya, Iya. menurut saya itu lebih enak pak. Apanya lebih enak? Saya tarikannya. Oh tarikannya, oke. Bensinnya pak. Ada motor lewat bang, sebentar. Iya. Tadi suaranya. Gimana tarikannya gimana? Jadi tarikannya lebih enak. Lebih enak. Terus bensinnya lebih irit. Bensin lebih irit, terus Di atas 80 km. itu motor abang apa ya? Matic pak. Matic. Oh oke. Kalau di Matic kerasanya tuh berapa hari kemudian? Karena waktu itu pernah pas dipasang, kata abang biasa-biasa aja gitu. Sekedar seminggu ya. Semingguan. Setelah seminggu baru kerasa gitu. Oh oke. Gitu ya. Terus ada keluhan lain nggak setelah pakai? Jangan kelamaan bang, ini durasi bang. Ya, jangan pakai topi nih ya. Ya tawa. Saya nggak bicara sama Udah, anda. jangan tawa. Lu masuk ke sini. Udah maaf bang. Gimana sih? Ntar gue ngedit lagi. Kenapa? Tadi Kan, udah pakai. Ada kekurangan nggak dari? kalau kekurangan nggak, belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Selama saya pakai masih enak. Oke. Walaupun jarang ganti oli dalam waktunya ya. Oke. Itu tapi masih bisa angkat. Gitu ya. Masih enak ya tarikannya ya. Oke deh kalau gitu. Apalagi kalau bensin full, wah lebih. Kalau yang pernah dicoba itu berapa kilo sampai berapa kilo biasanya nih ya? Kan Kalau sehari ya. itu 50. 50 kilo. Ya, sehari 50.
habis bensinnya berapa? Bensin sebelum make Ya sebelum pakai. itu biasanya pakai full, Ya. balik ke dari Jakarta ke Bekasi udah tinggal sisa 2 strip atau 3 strip. Tapi setelah pakai dari full Ya. cuman berkurang 2 titik, jadi masih ada dari 6 masih ada tinggal sisa 4 Oh gitu. atau 5. Jadi kalau diprosentasekan iritnya tuh kira-kira berapa persen dari 100%? 45. Oh serius 40%? Wah, saya malah belum pernah nyoba sih, maksudnya menghitung prosentasenya gitu, tapi perkiraan segitu ya. Oke, Pokoknya gitu lah. oke, ya. Saya kan emang jarak jauh. Biasanya jarak jauh ya bang ya. Oke, ya, oke. Ya udah kalau gitu, terima kasih untuk testimoninya nih bang. Ya, Semoga apa? sukses selalu. Iya, masyarakat bisa mengikuti apa yang pernah abang gunakan ya. Jadi batu black jet itu ternyata ada efeknya. Plus. Oke, ya. Plus. Oke, plus. Ya, Plus aja. Plus tarikan, Oh, plus plus. bensin. Oh, gitu ya, Itu oke. plus. Oh, itu plus ya. Kalau Ya. plus tarikan doang kan jadi 1 doang. Satu doang. Oke. Siap. Terima kasih Bang Saula.